Rina, seorang istri yang setia dan pekerja keras, mulai merasa ada yang tidak beres ketika suaminya, Bayu, semakin tertutup dan rumah mereka kerap kedatangan tamu misterius. Rasa curiga membawanya pada pengungkapan mengejutkan bahwa Bayu menyembunyikan seorang biduan cantik di rumah mereka. Namun, di balik kenyataan pahit itu, ada alasan mendalam yang perlahan terkuak. Apakah Rina mampu memaafkan dan memperbaiki kepercayaan yang telah hancur? Sebelum masuk ke cerita yang mendebarkan ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar terus mendapatkan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya. Semoga bunda-bunda yang mendengarkan cerita ini selalu diberkahi rezeki yang melimpah, pahala yang tak terputus, serta keluarga yang harmonis dan bahagia. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Rina menatap jam di tangannya sambil berjalan menuju halte bus. Hari itu terasa panjang, seperti biasa. Sebagai supervisor di sebuah toko retail besar, tanggung jawabnya seringkali membuatnya pulang larut malam. Namun, entah mengapa, langkah kakinya terasa berat. Perasaan tak nyaman menghantui pikirannya sejak pagi. Mungkin karena Bayu, suaminya, bersikap aneh akhir-akhir ini. Dia tidak seperti dulu lagi, yang selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan secangkir teh hangat ketika Rina pulang. Kini, Bayu lebih sering tenggelam dalam layar ponselnya atau mengunci diri di kamar kerja. Ketika tiba di rumah, suasana begitu sepi. Rina membuka pintu dan mendapati ruang tamu dalam keadaan rapi seperti biasanya. Tapi keheningan ini justru membuatnya merasa ganjil. Tidak ada suara televisi yang menyala atau aroma masakan dari dapur. "Bayu?" panggilnya, mencoba mencari suaminya. Jawabannya hanyalah gema dari suaranya sendiri. Perasaan itu kembali menyeruak, menciptakan ketidaknyamanan di dadanya. Bayu bilang dia akan di rumah hari ini, tapi entah mengapa Rina merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, ketika mereka akhirnya duduk bersama untuk makan malam, Rina mencoba mencairkan suasana. "Kamu sibuk apa akhir-akhir ini, Mas? Kok sering di kamar kerja terus?" tanyanya dengan nada ringan, meski sebenarnya ia ingin menggali lebih dalam. Bayu hanya tersenyum tipis, tidak menatap langsung ke matanya. "Ah, cuma kerjaan freelance. Aku nggak mau ganggu kamu," jawabnya singkat. Rina menahan diri untuk tidak mendesak. Namun, jawaban Bayu seperti pisau tumpul yang perlahan menusuk rasa percaya dalam dirinya. Beberapa hari berikutnya, perasaan Rina semakin tidak menentu. Puncaknya adalah ketika Bu Santi, tetangga sebelah rumah, menghampirinya di depan pagar. Dengan nada pelan tapi penuh rasa ingin tahu, Bu Santi berbisik, "Mbak Rina, saya cuma mau nanya itu siapa ya yang sering datang ke rumah? Perempuan cantik, suka bawa-bawa tas besar." Tubuh Rina langsung membeku mendengar pertanyaan itu. Maksud Bu Santi? Rina mencoba terdengar biasa saja, meski suara hatinya berteriak penuh amarah dan kebingungan. Rina tidak langsung menanggapi kabar dari Bu Santi. Namun, pikiran itu terus mengganggunya sepanjang malam. Ia memutar ulang setiap detail kecil yang mungkin terlewat. Apakah benar ada wanita lain yang masuk ke rumahnya? Kenapa Bayu tidak pernah cerita? Ia bahkan mulai memperhatikan hal-hal sepele, seperti wangi parfum yang asing di sofa ruang tamu dan sisa tisu di tempat sampah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu, Rina memutuskan untuk memeriksa ponsel Bayu saat suaminya tertidur. Ia tahu tindakannya salah, tapi rasa penasaran dan cemas mengalahkan segalanya. Saat membuka aplikasi pesan, ia menemukan obrolan dengan nama Lestari. Sebagian besar pesan sudah dihapus, tapi ada satu pesan yang tersisa. "Besok siang aku datang lagi, jangan lupa siapkan seperti biasa." Rina merasa dadanya sesak. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya terasa berat. Rina terjaga sepanjang malam, memikirkan semua kemungkinan. Apakah Bayu benar-benar mengkhianatinya? Siapa Lestari? Apa maksud pesan itu? Semua pertanyaan itu seperti racun yang perlahan menyebar di pikirannya. Ketika Bayu bangun keesokan paginya, Rina memaksakan senyum seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam hati, ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Hari berikutnya, sebelum berangkat kerja, Rina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Aku harus tahu," gumamnya pelan, tapi penuh tekad. Perasaan takut dan marah bercampur menjadi satu. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya terus hidup dalam kebohongan.
Entah apa yang akan ia temukan, ia siap menghadapi semuanya. Babak pertama dalam perjuangan hati ini baru saja dimulai. Rina berangkat kerja pagi itu dengan perasaan yang tidak menentu. Senyum yang ia pasang di wajah hanyalah topeng untuk menutupi badai yang bergejolak di dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dihantui oleh nama Lestari. Siapa dia? Apa yang membuatnya begitu akrab dengan Bayu, hingga berani datang ke rumah saat Rina tidak ada? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti pusaran air yang siap menenggelamkannya. Meski begitu, ia berusaha menenangkan diri. Aku harus sabar. Aku harus tahu semua fakta sebelum bertindak, gumamnya pelan. Saat istirahat makan siang, Rina tidak bisa menahan diri untuk membuka ponselnya dan mencari cara agar bisa memeriksa Bayu tanpa terlihat mencurigakan. Ia mulai memikirkan alasan untuk pulang lebih awal. Namun, rekan kerjanya, Maya, tiba-tiba menghampirinya. "Mbak Rina, kok kayaknya kamu murung banget? Ada masalah di rumah?" tanya Maya dengan nada perhatian. Rina tersenyum tipis, menutupi kecemasannya. "Gak apa-apa kok, cuma lagi kepikiran kerjaan," jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa kebohongan kecil ini hanya akan menambah beban yang sudah berat. Pulang kerja, Rina memutuskan untuk tidak langsung masuk rumah. Ia memilih menunggu di mobil yang diparkir di ujung jalan. Dengan hati-hati, ia mengamati rumahnya dari kejauhan, berharap melihat sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya. Waktu terasa berjalan lambat, dan udara malam semakin dingin. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang masuk ke rumahnya. Dari pakaian dan gayanya, Rina yakin wanita itu adalah biduan yang sering tampil di panggung dangdut lokal. Perasaan marah dan sakit hati membuncah dalam diri Rina. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung bertindak. Ia memilih menunggu lebih lama untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah 1 jam berlalu, lampu ruang tamu yang biasanya redup kini menyala terang. Rina melihat siluet Bayu dan wanita itu berbicara sambil tertawa. Rasa dikhianati semakin membakar dadanya. Ia hampir saja keluar dari mobil untuk mengonfrontasi mereka. Tapi ia sadar bahwa ini belum waktunya. Ia butuh lebih banyak bukti sebelum melawan. Keesokan harinya, Rina berusaha bersikap seperti biasa di depan Bayu. Namun, di balik senyumnya, ia menyusun rencana untuk mencari tahu lebih jauh. Malam itu, saat Bayu tertidur, ia kembali memeriksa ponsel suaminya. Kali ini, ia menemukan foto-foto wanita itu tersimpan di galeri. Beberapa foto memperlihatkan mereka sedang berbincang santai di ruang tamu. Ada satu foto yang membuat Rina merasa tubuhnya lemas. Foto wanita itu memegang gelas kopi favorit Bayu, yang biasanya hanya ia gunakan sendiri. Rina merasa campur aduk. Ia ingin langsung mengonfrontasi Bayu, tapi ia takut semuanya berakhir dalam keributan besar. Ia butuh waktu untuk menyusun keberanian dan strategi. Sementara itu, Bayu semakin terlihat santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Ia bahkan mengajak Rina makan malam di luar untuk menghabiskan waktu bersama. Rina hanya bisa tersenyum getir, berpikir bahwa makan malam itu hanyalah pengalihan agar ia tidak mencurigai apapun. Pada hari libur berikutnya, Rina memutuskan untuk mengambil cuti mendadak. Ia ingin memastikan semua yang dilihatnya benar-benar nyata, bukan sekadar kecurigaan. Dengan berpura-pura berangkat kerja, ia menyelinap kembali ke rumah beberapa jam kemudian. Sesampainya di rumah, ia mendapati pintu depan tidak terkunci. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendekati pintu dan mendengar suara-suara dari dalam. Kali ini, ia tidak akan menunggu lebih lama. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, siap untuk menghadapi apapun yang ada di baliknya. Rina berdiri di ambang pintu, melihat Bayu dan wanita itu duduk di sofa dengan senyum santai di wajah mereka. Mata Bayu membelalak saat melihat Rina, sementara wanita itu hanya menatap dengan bingung. "Apa-apaan ini, Mas?" Suara Rina bergetar, antara marah dan kecewa. Bayu berdiri dengan gugup, sementara wanita itu perlahan meletakkan cangkir yang dipegangnya. "Rin, aku bisa jelaskan," kata Bayu dengan suara yang nyaris berbisik. Tapi Rina tahu, ini adalah awal dari pengungkapan kebenaran yang selama ini ia cari. Rina berdiri mematung di ambang pintu, matanya tak lepas dari pemandangan di depannya. Wanita itu, yang kini Rina tahu bernama Lestari, berdiri dengan anggun, meski wajahnya tampak terkejut.
Bayu terlihat seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah mencuri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Mas? Suara Rina bergetar, mencampur adukan amarah, kekecewaan, dan rasa dikhianati. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar seperti bom waktu yang terus berdetak. Bayu mencoba meraih tangan Rina, tetapi ia langsung menepisnya. Jelaskan sekarang, atau aku pergi. Suaranya meninggi, tangis mulai mengancam pecah di tenggorokannya. Lestari terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bayu mengangkat tangannya, seolah meminta waktu. Rin, dengar dulu. Aku tidak selingkuh, katanya dengan nada penuh permohonan. Namun, kata-kata itu justru seperti bensin yang dituangkan ke api. Tidak selingkuh. Jadi, apa maksud semua ini? Dia ada di rumah kita, Mas. Sendirian sama kamu. Rina hampir berteriak. Matanya mulai basah. Bayu menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Lestari ini teman lama aku. Dia butuh bantuan, katanya pelan. Rina menyipitkan matanya, tak percaya dengan penjelasan itu. Bantuan? Bantuan apa yang begitu mendesak sampai harus dia sembunyikan dari aku? Rina menatap Lestari dengan pandangan tajam, membuat wanita itu sedikit bergeser di tempat duduknya. Melihat situasi semakin memanas, Lestari akhirnya membuka suara. Mbak, aku cuma numpang sementara. Aku lagi punya masalah besar dengan manajerku, katanya dengan nada rendah, hampir seperti bisikan. Penjelasan Lestari terdengar samar di telinga Rina, yang kini hanya dipenuhi oleh kemarahan. Masalah apa? Kenapa kamu nggak cerita ke aku? Mas, apa kamu pikir aku nggak cukup dewasa untuk mengerti? Tanya Rina. Suaranya melemah karena sesak di dada. Bayu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat begitu lelah. Aku tahu aku salah. Rin, aku cuma nggak mau kamu salah paham. Aku nggak mau kamu berpikir aku macam-macam. Jawabnya dengan suara serak. Rina tertawa kecil, getir. Salah paham? Kamu tahu, Mas? Menyembunyikan sesuatu seperti ini justru membuatku berpikir yang tidak-tidak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bayu mencoba menjelaskan lebih jauh. Menurutnya, Lestari telah kabur dari kontrak kerja yang abusif dengan manajernya, seorang pria kasar yang mengancam hidupnya. Bayu mengaku merasa kasihan dan ingin membantu Lestari tanpa melibatkan orang lain. Karena situasi ini bisa menjadi berbahaya jika diketahui banyak pihak. Kalau itu benar, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa aku harus dengar dari tetangga dan mencurigai suamiku sendiri? Rina menatap Bayu dengan mata basah. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya atau merasa lebih terluka. Lestari menunduk, tampak merasa bersalah atas kekacauan yang ia sebabkan. Maaf, Mbak. Saya nggak mau mengganggu rumah tangga kalian. Saya hanya butuh tempat aman sampai masalah ini selesai. Katanya pelan, suaranya terdengar tulus. Tetapi bagi Rina, kejujuran ini datang terlambat. Rina berdiri diam untuk beberapa saat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu ia tidak bisa mengambil keputusan dalam keadaan marah. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya akhirnya, sebelum berbalik dan menuju kamar mereka. Bayu memanggil namanya, tetapi Rina tidak menoleh. Malam itu, ia mengunci diri di kamar, membiarkan pikirannya dihantui oleh rasa sakit dan keraguan. Bayu dan Lestari mungkin memiliki alasan, tetapi ketidakjujuran ini telah melukai sesuatu yang rapuh dalam dirinya, kepercayaan. Di balik pintu yang tertutup, Rina merenung. Apakah ia harus percaya pada Bayu? Ataukah ini hanya kebohongan lain yang diselimuti alasan? Yang ia tahu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Baginya, kebenaran adalah pedang bermata dua, membebaskan sekaligus menghancurkan. Dan kini, ia harus memutuskan langkah apa yang akan ia ambil untuk memperbaiki atau meninggalkan semuanya. Pagi itu, Rina terbangun dengan mata sembab dan kepala yang berat. Ia menatap cermin kamar, melihat bayangan dirinya yang rapuh. Bayu mengetuk pintu perlahan, suaranya terdengar penuh permohonan. Rin, aku tahu kamu marah. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kita nggak bisa begini terus, katanya dari luar. Rina menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Setelah beberapa saat, ia membuka pintu dengan ekspresi dingin. Baik, jelaskan,
ujarnya tegas, namun suaranya bergetar. Bayu duduk di kursi ruang makan, sementara Rina berdiri di seberang meja, menjaga jarak. Lestari adalah teman masa kecilku. Bayu memulai. Kami besar di kampung yang sama, dan dia selalu bermimpi menjadi penyanyi. Tapi jalannya nggak mudah. Dia masuk ke dunia hiburan dan terjebak kontrak dengan manajer yang abusif. Dia menghubungiku beberapa minggu lalu, bilang dia nggak punya tempat untuk lari. Suara Bayu terdengar berat, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Kenapa kamu nggak cerita? Apa kamu pikir aku nggak bisa mengerti? Potong Rina dengan nada penuh kekecewaan. Bayu menundukkan kepala, menatap tangannya sendiri yang gemetar. Aku takut, Rin. Takut kamu salah paham. Takut kamu berpikir aku menyimpan perasaan untuknya. Tapi sumpah, aku cuma ingin membantu. Dia nggak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan suara parau. Air mata mulai menggenang di mata Rina, tapi ia menolak membiarkan emosinya menguasai. Lalu kenapa harus di rumah kita? Kenapa kamu nggak cari solusi lain? Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan ini menyakitiku? Rina membalas, mencoba menahan amarah yang kembali membakar dadanya. Bayu mengangguk pelan, seperti menerima semua tuduhan itu. Aku salah, Rin. Aku egois karena berpikir bisa mengatasi semuanya sendiri. Aku cuma nggak mau dia terluka lebih jauh. Aku tahu ini menghancurkan kepercayaanmu, dan aku minta maaf, ucapnya lirih. Lestari, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. Mbak Rina, aku nggak tahu kalau kehadiranku bakal merusak hubungan kalian. Aku cuma berpikir Mas Bayu mau menolong karena dia tahu aku dalam bahaya. Aku janji nggak akan lama di sini, Mbak. Aku siap pergi sekarang kalau itu yang terbaik. Suaranya terdengar tulus, tetapi bagi Rina, semua ini sudah terlanjur terlalu jauh. Luka di hatinya tidak semudah itu sembuh. Rina mengalihkan pandangannya dari Lestari ke Bayu. Kamu tahu, Mas, kejujuran itu lebih penting daripada niat baik. Kalau saja kamu bilang dari awal, aku mungkin akan mendukungmu membantu dia. Tapi sekarang, aku bahkan gak tahu harus percaya sama kamu atau tidak, katanya dengan nada yang mulai melemah. Bayu menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Tetapi ia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Hari itu berlalu dengan suasana dingin di rumah mereka. Lestari akhirnya memutuskan untuk pergi, meskipun Bayu mencoba membujuknya untuk tinggal lebih lama sampai ia benar-benar aman. Namun, Lestari merasa bahwa kehadirannya hanya memperburuk keadaan. Terima kasih atas segalanya, Mas Bayu. Aku doakan kalian bisa memperbaiki hubungan ini, ucapnya sebelum melangkah keluar dari pintu. Rina hanya diam, tidak memberi reaksi. Malam itu, Rina duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia teringat semua janji yang pernah mereka buat, semua harapan yang dulu mereka bangun bersama. Bayu mendekat perlahan, duduk di sampingnya. Rin, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku mencintaimu, dan aku siap melakukan apapun untuk memperbaiki ini, katanya dengan suara lirih. Rina tidak langsung menjawab, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kepercayaan yang hancur tidak akan mudah dibangun kembali. Namun, ia juga tahu bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, meski itu berarti memulai dari awal. Malam itu, suasana di rumah masih terasa dingin meski udara luar begitu hangat. Rina duduk di ruang tamu, matanya terus terpaku pada layar ponselnya yang kosong. Pesan-pesan dari teman-temannya yang biasa membuatnya tersenyum kini hanya terasa seperti gangguan. Bayu duduk di seberang meja, diam seperti patung, tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Tak ada yang berani memulai pembicaraan, meski mereka tahu ada banyak hal yang harus dikatakan. Akhirnya, Rina memecah keheningan. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Mas. Aku marah, kecewa, dan aku merasa nggak dihargai. Kamu tahu betapa pentingnya kepercayaan buat aku, tapi kamu malah menghancurkannya dengan kebohongan. Suaranya bergetar, tapi ia tetap menjaga nada suaranya agar tidak meledak. Bayu menunduk, tangannya gemetar di atas meja. Aku tahu, Rin. Aku tahu aku salah. Aku nggak akan membela diri lagi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Rina menarik napas panjang,
mencoba menenangkan gejolak emosinya. Kalau kamu tahu itu salah, kenapa kamu tetap melakukannya? Apa kamu pikir aku nggak cukup kuat untuk menghadapi masalah ini bersama-sama? Tanyanya, matanya memandang tajam ke arah Bayu. Bayu menatap balik, air mata mulai menggenang di matanya. Aku bodoh, Rin. Aku takut kamu nggak akan mengerti. Aku takut kamu akan salah paham dan meninggalkanku. Tapi aku sadar sekarang, tindakan bodohku justru hampir membuat ketakutanku jadi kenyataan. Rina terdiam sejenak, menimbang-nimbang setiap kata yang baru saja diucapkan Bayu. Ia tahu suaminya tulus, tapi rasa sakit yang ia rasakan begitu dalam. Aku nggak butuh alasan, Mas. Aku butuh kejujuran. Aku butuh suami yang percaya sama aku, yang mau berbagi beban, bukan menyembunyikannya, ujarnya pelan. Bayu mengangguk, matanya tak lepas dari wajah Rina. Aku tahu, dan aku janji, Rin. Ini pelajaran besar buat aku. Aku nggak akan pernah menyembunyikan apapun lagi darimu. Aku rela melakukan apa saja untuk membuktikan itu. Beberapa hari berlalu, dan perlahan suasana di rumah mulai mencair. Meski begitu, Rina tahu bahwa membangun kembali kepercayaan tidak akan mudah. Bayu mulai menunjukkan usahanya, mencoba lebih terbuka, membicarakan semua hal tanpa ada yang disembunyikan. Ia bahkan meminta maaf kepada Rina setiap malam, meski Rina sudah memintanya berhenti. Aku nggak mau kamu merasa harus minta maaf terus-menerus, Mas. Yang aku mau adalah perubahan, kata Rina suatu malam, dan Bayu mengangguk dengan penuh kesungguhan. Sementara itu, Rina juga mulai introspeksi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, seringkali mengabaikan Bayu tanpa sadar. Meski itu bukan alasan Bayu untuk berbohong, ia tahu bahwa hubungan pernikahan membutuhkan dua orang yang saling mendukung. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Aku mau kita fokus memperbaiki ini, Mas. Aku mau kita jadi pasangan yang lebih kuat, ucapnya. Bayu tersenyum kecil. Matanya berbinar untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai. Pada akhirnya, Lestari mengirim pesan kepada Rina, meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia berterima kasih atas bantuan Bayu dan Rina, meski ia tahu kehadirannya sempat menghancurkan keharmonisan rumah tangga mereka. Rina membaca pesan itu dengan hati yang tenang, lalu membalas singkat, "Semoga kamu menemukan kedamaian. Kami juga sedang memperbaiki segalanya." Pesan itu, meski sederhana, terasa seperti penutup bab yang panjang dan penuh luka. Malam terakhir di babak ini, Rina dan Bayu duduk bersama di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Aku tahu ini nggak mudah, Rin, tapi aku janji, aku akan jadi suami yang lebih baik, ucap Bayu, menggenggam tangan Rina. Rina menatapnya, senyumnya perlahan mengembang. Kita akan berusaha bersama, Mas. Karena aku percaya, cinta layak diperjuangkan. Mereka saling menggenggam erat, menatap masa depan dengan harapan baru, siap memulai lembaran baru yang lebih jujur dan penuh cinta.